Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kita anugerah kemurahan untuk kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Kita mau berikan hati yang terbaik, hati yang rindu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari kami ada sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Biar pada saat ini kami datang dengan segenap kerinduan kami kepadamu. Kami membawa hati kami mau membawa hidup kami untuk datang menyembah Engkau. Sebab kami percaya Allah yang kami punya adalah Allah yang setia. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang akan selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Sebab Engkaulah Yesus juru selamat kami. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau yang percaya akan mengalami mujizat Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan Engkau Tuhan
kepadamu Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang telah menebus hidup kami. Engkau Allah yang telah membebaskan hidup kami. Dan Engkau Allah yang telah menyembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terus menerus akan terjadi di dalam hidup kami. Sebab kami mau tetap berpegang penuh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji. Menyenangkan hati-Mu, bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh rasakan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal, yang akan memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi kita mau bersorak memuliakan nama Tuhan. Sebab kita tahu Allah kita adalah Allah yang sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, kita mau sorakan. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Kita bersorak buat Tuhan kita. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata Tuhan. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Mari dengan iman percaya katakan, Engkau angkat sakitku. Kau angkat beban hidup kami. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Lebih lagi kita mau bersorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan kita yang baik, sungguh baik. Haleluya. Lebih lagi kita mau katakan bukti karya-Mu. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami Tuhan. Kau angkat sakitku, Nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Lebih lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terkadang di dalam hidup kita ada saat-saat di mana mungkin apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang kita inginkan tidak terjadi. Dan itu mungkin bisa membuat kita kecewa. Itu bisa membuat kita patah semangat dalam mengikut Tuhan. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, ketahuilah
ada satu pribadi yang selalu setia. Dia selalu setia untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita mau bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, itu segalanya terjadi atas seizin Tuhan. Dan semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu mari kita mau berharap penuh kepada Tuhan. Sebablah Dia adalah penolong yang setia. Haleluya. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sebab kami percaya Engkaulah penolong yang selalu setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sama-sama serukan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan. Kau lebih tahu yang Sebab kami terbaik percaya bagiku. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan Engkau pasti sanggup untuk memulihkan setiap hidup kami. Biar kami terus berserah. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah penolong setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setia. Mari lebih lagi kita mau nyatakan kepada Tuhan. Katakan. Kau lebih tahu
Banyak hal mungkin yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami mau terus berpegang penuh kepada Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang lebih terbaik di dalam hidup kami. Engkau yang akan sanggup untuk memulihkan hidup kami Tuhan. Biar kami terus menaruh iman kami, menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang boleh kami dengar itu boleh mengubahkan setiap hidup kami. Firman itu boleh menjadi pegangan, menjadi penghiburan, kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar melalui perkataan lidah, bibir, mulutnya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan firman-Mu itu boleh menjadi berkat, jadi rema di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkan. Dimanapun kami berada pada saat ini, dengan berkat yang sama, urapan yang daripada Tuhan yang akan memenuhi hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan tema khotbah kita dengan khotbah seri, yaitu menjadi teladan dalam perjuangan iman. Minggu lalu kita sudah bicara bagaimana seorang tokoh Alkitab menjadi teladan di dalam berbuat baik. Hari ini kita mau bicara tentang menjadi teladan dalam perjuangan iman. Kita tahu bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh statis, kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh berpangku tangan di dalam hal memperjuangkan iman kita. Karena perjuangan iman kita yang kita ekspresikan itu harus lewat pelayanan, melayani Raja di atas segala raja, di mana Dia sudah menjadi juru selamat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, memperjuangkan iman ini memang tidak mudah. Tetapi kita perlu belajar dari seorang wanita, notabene adalah wanita kafir, tetapi dia boleh menjadi berkat, dia boleh menjadi teladan perjuangan iman kita sekarang ini. Kita perlu tahu dan kita perlu baca. Itu terdapat di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita menyimak dan kita akan membacanya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka.
Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Iya, amin, haleluya. Inilah yang kita sudah baca, diperagakan oleh Naomi dan Rut dan Orpa. Mereka adalah 3 janda yang menentukan jalan hidup mereka, berhasil atau tidak. Nah, ini ditentukan bagaimana mereka memperjuangkan iman mereka ketika mereka mendapatkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca Rut pasal 1 ayat 1 sampai 10. Lengkapnya adalah bila kita membaca sampai ayat 22. Namun di sini yang perlu kita belajar adalah kita tahu bahwa perjuangan itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga kita dapat membaca itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 dikatakan, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil." iya, satu-satunya perjuangan iman kita itu harus timbul dari berita Injil. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Filipi, "Hendaklah hidupmu berpadan." Dalam bahasa aslinya dikatakan poletiomai. Apa itu? Berpadan, berperilaku sebagai warga negara. Nah, di situ saya tambahkan, warga negara apa? Karena kita mendasari hidup kita berpadan, hidup kita berdasarkan apa? Injil Kristus. Supaya apa kata Paulus dalam firman ini? Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu yang pertama teguh berdiri di dalam satu roh. Nah, kalau kita berpadan hidup ini, berperilaku sebagai warga negara kerajaan sorga, maka kita harus teguh berdiri dalam satu roh. Dan yang kedua, kita harus sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau kita mendengar, melihat dan membaca di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 10 tadi, sudah ada keputusan dari 3 janda ini untuk kembali ke tempat bangsa daripada Naomi. Dan ketika dalam perjalanan tentunya ini ada penawaran. Bagaimana perjuangan iman ini bisa selesai? Bagaimana perjuangan ini, iman ini bisa sampai ke tujuan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Orpa gagal dalam sebuah perjalanan iman ini. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dia kembali kepada keluarganya, bangsanya, dan kepada Allahnya. Nah, di sini yang kita harus sehati sejiwa di dalam berjuang untuk iman. Kita sesama anggota keluarga Allah, kita harus saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain supaya kita sehati sejiwa untuk berjuang. Karena apa? Karena hidup di dalam dunia ini tidak mudah dan tidak gampang. Karena perjalanan iman kita adalah perjalanan yang sulit. Tetapi Alkitab katakan kalau kita berpadan, kita berperilaku sebagai warga negara kerajaan Tuhan, di mana Injil Kristus adalah dasar kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Nah, ini yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Perjuangan iman seorang Rut yang notabene orang kafir, dia diperhadapkan dengan pilihan ikut Naomi atau kembali ke orang tuanya dan sanak saudaranya, kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Dan kita tahu keputusan dari Rut ini adalah berbeda dengan Orpa. Di dalam Rut pasal 1 ayat 8a dikatakan, Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu." iya,
penawaran dari Naomi untuk tidak ikut dengan dia, itu ada catatan penting. Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Berarti ke rumah keluarganya. Kembali kepada keluarga sanak saudaranya. Dan inilah yang membuat kita belajar dari seorang yang namanya Rut. Bahwa dia memilih untuk tetap berada di dalam jalur kebenaran. Dia memperjuangkan imannya yang dia tidak tahu bangsa itu bangsa apa. Tapi yang dia percaya bahwa dia mau tetap ikut Naomi untuk masuk ke tanah Yehuda Bethlehem. Nah, bagi saudara, Bapak Ibu, Tuhan hanya melihat iman yang tangguh adalah bagi mereka yang mengasihi dia lebih dari keluarganya. Dan ini dilakukan oleh yang namanya Rut. Dia meninggalkan sanak saudaranya, dia meninggalkan rumah ibunya. Matius pasal 10 ayat 37 berkata apa? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Iya, ini sudah disampaikan oleh Tuhan. Barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan ini pilihan. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bagi Tuhan, iman yang tangguh adalah iman yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Satu tindakan iman dari Rut dalam memilih, dia memilih untuk ikut Naomi. Berbeda dengan keputusan dari saudara iparnya Orpa, di mana Rut mengambil keputusan dan Orpa mengambil juga keputusan. Rut pasal 1 ayat 14 katakan, Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. iya, ada dua orang yang memperjuangkan iman. Yang satu gugur di tengah jalan, yang satu tetap berpaut kepada kebenaran. Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Untuk apa? Untuk kembali kepada keluarganya, sanak saudaranya, kepada bangsanya, dan kepada Allahnya. Tetapi kita bersyukur, inilah contoh yang luar biasa. Pejuang iman yang bisa menjadi teladan, yang patut kita ikuti, yaitu Rut. Yang pertama kita belajar bahwa yang kalau kita mau menjadi orang-orang yang menurut cara Tuhan, maka Rut memberikan contoh yang luar biasa. Rut pasal 1 ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang keduanya bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Keduanya siapa itu? Mahlon dan Kilion. Mengambil apa? Mengambil perempuan Moab. Yang namanya Mahlon mendapatkan Orpa, yang namanya Kilion mendapatkan Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ini yang pertama, kita harus berpasangan dengan anak Tuhan. Bukan Kilion dan bukan Mahlon, tetapi Rut. Rut mengambil keputusan untuk berpasangan dengan anak Tuhan. Ini merupakan keputusan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada resiko keputusan mengambil Kilion sebagai suami. Kenapa resiko? Ulangan pasal 23 ayat 3 dikatakan apa? Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Iya, itulah ancaman dan larangan Tuhan bagi seorang Israel untuk tidak boleh mengambil orang Moab. Dan Tuhan berkata untuk seorang Amon, seorang Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan sampai keturunan ke-10. Nah ini Bapak Ibu lihat, ada seorang Rut bangsa Moab
Dia mengambil keputusan untuk ikut dengan Naomi. Dan dia mau untuk masuk di dalam jemaat Tuhan. Catatan saya, tentu hukum ini sudah diceritakan oleh Kilion suaminya. Betapa kerasnya larangan Tuhan bagi orang Israel mengambil istri dari bangsa Moab. Dan saya kira bukan cuma itu. Dia pasti akan menceritakan janji-janji, hukum-hukum yang diberikan Tuhan bagi orang-orang Israel. Bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Walaupun kenyataannya mereka mengalami kelaparan sehingga mereka harus harus pergi ke Moab. Tetapi saya pastikan seorang anak Israel, mereka dari kecil harus tahu hukum-hukum Tuhan, harus tahu janji-janji Tuhan. Dan Mahlon dan Kilion tentunya sudah menceritakan kepada istri-istri mereka bahwa Tuhan, bangsa Israel adalah Tuhan yang hebat, yang besar, yang selalu memberikan jaminan keamanan bagi bangsanya. Dan catatan saya yang kedua, kepercayaan kita kepada Tuhan yang akan memungkinkan kita akan melihat anugerah Tuhan. Dan ini berlaku bagi Rut. Kepercayaan kepada Tuhan yang memungkinkan Rut melihat anugerah Tuhan. Jadi iman dapat timbul hanya karena mendengar firman Tuhan. Ketika dia mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, janji-janji dan hukum-hukum dari Kilion, itu pasti Rut menyimpan di dalam hati. Maka saya katakan dia timbul iman, dia berpihak kepada Naomi, dia tidak berpihak kepada bangsanya, dia tidak berpihak pada keluarganya, dia tidak berpihak pada Allahnya, tetapi dia pergi mengikuti Naomi dengan sebuah resiko. Dan ini yang disampaikan oleh Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, bagaimana Rut bisa timbul iman? Karena dia tahu, dia pernah mendengar firman dari Kilion bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Jadi tepat yang saya mau katakan kepada saudara, bergaullah, berpasanganlah dengan orang yang beriman. Karena hanya dengan orang beriman kita akan banyak mendengar firman. Walaupun banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang tidak beriman, yang tidak memiliki firman. Tetapi bagi kita orang percaya sekarang di akhir zaman, kita harus punya banyak firman. Supaya apa? Supaya banyak orang bisa muncul iman. Apakah itu anggota keluargamu? Apakah itu istrimu? Apakah itu anakmu? Apakah itu mertuamu? Engkau harus punya banyak firman. Supaya banyak orang tetap memperjuangkan imannya. Sehingga berjumpa dengan Tuhan. Jadi pergaulan, persekutuan, pasangan kita yang tidak baik dalam pergaulan itu bisa merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik sebagai orang percaya. Dan saya mau katakan kepada saudara, 1 Korintus 15 ayat 23 katakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Arahan firman Tuhan hari ini, janganlah kita bergaul dengan mereka yang bisa merusak iman kita. Bapak Ibu, sekarang banyak viral di kelompok-kelompok Kristen, grup-grup WA Kristen. Apa itu? Banyak pengajaran-pengajaran sesat masuk ke Indonesia. Wah, di mana-mana. Banyak pengajaran sesat, datangnya dari Korea, datangnya dari mana-mana, waduh mengerikan. Dan mereka meniru apa yang ada di Alkitab. Di Cina sekarang ada Kristus wanita. Di Korea muncul lagi Kristus wanita, namanya Ibu Tuhan. Bapak Ibu, dan ini sekarang sedang masuk sampai di kota kita, hati-hati. Karena saya mau katakan pada saudara, pergaulan yang sesat, pergaulan yang buruk dapat merusak
iman kita yang baik kepada Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan iman. Nah, saya mau katakan bertindak dengan iman ini adalah kalau kita berjalan kepada satu panggilan, maka kita harus fokus. Apa yang dilakukan oleh Rut. Rut pasal 1 ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Iya, jadi ada keputusannya adalah mereka berjalan. Untuk apa? Untuk bertindak dengan iman. Pergi ke Yehuda. Berjalan menuju Yehuda adalah sebuah tindakan tepat untuk mengekspresikan kepercayaan mereka yang penuh kepada Tuhan. Dalam perjalanan iman ini tentunya tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan yang pertama tentunya mau ikut Tuhan atau ikut dunia. Ayat 16 katakan, Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. iya, dalam perjalanan iman kita, perjalanan iman Rut itu tidak mudah. Makanya ketika ada pilihan mau ikut Tuhan atau ikut dunia, firman Tuhan katakan, Rut berkata kepada Naomi, jangan desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku, di mana engkau pergi di situ aku ada. Di mana engkau bermalam di situ juga aku bermalam. Bangsamu bangsi akan menjadi bangsaku. Ini sebuah perkataan iman. Allahmu itu juga menjadi Allahku. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Bukankah kita tahu dia orang kafir? Bukankah dia diancam dengan larangan bahwa tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan? Tetapi inilah sebuah perjalanan iman yang sangat luar biasa. Ikut Tuhan atau ikut dunia? Dia berjalan untuk tetap ikut Tuhan. Berbeda dengan Orpa yang kembali kepada bangsanya. Berbeda dengan Orpa yang kembali kepada keluarganya. Berbeda dengan Orpa yang kembali kepada Allahnya. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 katakan, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya. Penawaran ini terjadi. Apakah Rut mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia? Sudah ditawarkan oleh mertuanya Naomi. Kembalilah kepada bangsamu. Sudah pasti bangsanya dia lebih kenal bagaimana cari uang, bagaimana kedekatannya. Kembalilah kepada keluargamu. Tentunya dia akan terjamin secara kekeluargaan. Kembalilah ke Allahmu. Dia sudah tahu bagaimana menyembah Allahnya. Tetapi dia memilih mencintai Tuhan daripada kesenangan duniawi, kesenangan daging. 1 Yohanes 2:15 tadi katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ayat 17 katakan, karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau tetap dalam Tuhan atau kita mau tetap di dalam kehidupan duniawi ini. Dunia ini tidak menjamin apa-apa. Bapak Ibu dengar baik, dengar baik. Berapapun banyaknya hartamu, engkau tidak akan membawa itu. Kalau engkau dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas, ketika engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan dijamin oleh Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Yang kedua, tidak mudah untuk berjalan dalam perjuangan iman kita ini. Kenapa? Karena ada tawaran secara jasmani, tapi ada juga tawaran secara rohani. Pulanglah engkau ke bangsamu, pulanglah engkau kepada keluargamu, pulanglah engkau kepada Allahmu.
Tentunya di sana ada banyak jaminan. Dia kalau pergi bersama dengan Naomi ke Bethlehem, pulang ke Yehuda, apa jaminannya? Naomi juga sudah tidak punya apa-apa. Bahkan Naomi katakan, aku namanya sekarang bukan Naomi tetapi Mara. Apa itu Mara? Pahit. Dia berkata di dalam ayat berikutnya, aku pergi dengan penuh, tapi sekarang aku pulang dengan kosong. Bapak Ibu, kita harus mengerti di hidup dunia ini ada pilihan. Saudara mau berpegang kepada jasmaniah atau mau berpegang kepada rohaniah. Saudara mau berpegang kepada yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 katakan, Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. iya, ini sebuah kepastian. Hidup kita ini bukan hidup karena melihat, tetapi hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Rut mata imannya tertuju kepada Bethlehem, yaitu hidup karena percaya. Walaupun Bethlehem belum pernah dia lihat, belum pernah dia alami, tapi itulah yang dia tuju. Perjuangkanlah iman kita untuk masuk ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Dari kata bet artinya rumah dan lehem artinya roti. Rumah roti, itulah kemakmuran. Itulah damai sejahtera. Rut pasal 1:19 bagian A katakan, Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. harus sampai tiba ke Bethlehem. Karena itu tujuan perjalanan iman kita. Jadi tindakan iman harus mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Itu apa? Damai sejahtera, kemakmuran di dalam kerajaannya yang kekal. Syaratnya mudah. Ikut Tuhan, jangan ikut dunia. Percaya pada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan, Tuhan berkata, itu bersifat kekal. Haleluya. Yang ketiga, berkomitmen iman kepada Tuhan. Sekali kita sudah percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, Yesus Kristus, jangan sekali-kali kita mundur. Karena hanya di dalam Tuhan ada jaminan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Rut 1 ayat 14 katakan, Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. sebuah godaan. Ketika Orpa dan Rut mengambil komitmen, kami mau ikut Naomi. Tetapi waktu ditawarkan sesuatu yang bersifat jasmania, bersifat duniawi, Orpa lebih memilih untuk pulang. Tetapi Alkitab mencatat komitmen iman dari seorang Rut. Rut tetap berpaut padanya. Bapak Ibu, komitmen iman selalu akan diekspresikan dengan apa? Pernyataan-pernyataan iman. Komitmen iman kita selalu akan keluar sebuah pernyataan atau perkataan iman. Rut 1 ayat 16 katakan lagi. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Inilah komitmen yang luar biasa. Dikeluarkan lewat apa? Pernyataan iman. Jangan desak aku meninggalkan engkau, karena aku tahu tujuanmu benar dan pasti. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu itu juga Allahku. Kenapa? Karena dia tahu bangsa ini adalah bangsa pilihan. Makanya dari awal saya katakan, marilah kita bergaul erat dengan orang-orang yang punya komitmen iman, percaya kepada Yesus. Karena kalau engkau bergaul sembarangan, pergaulan itu bisa merusak imanmu. Bapak Ibu, bergaullah dengan orang-orang yang punya
kesamaan di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga pekerjaanmu tidak terganggu dengan apapun. Sehingga kegiatanmu tidak akan terganggu. Bahwa imanmu tidak boleh luntur. Imanmu tidak boleh rontok. Tapi iman kita yang kita perjuangkan adalah untuk berkomitmen kepada Tuhan. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita. Yang kedua, janganlah berpegang kepada manusia, tetapi berpeganglah, berharaplah kepada Tuhan. Walaupun kita tahu Rut mengikuti Naomi, tapi Naomi sendiri itu tidak punya apa-apa. Kenapa? Coba kita melihat di dalam ayat yang ke-20, dibacakan ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Kalau engkau percaya kepada Yesus, berimankan kepada Tuhan, jangan ikut manusia. Walaupun Naomi itu mertua, tetapi jangan ikut manusia. Karena Naomi itu artinya marah. Marah itu artinya pahit. Kalau kita ikut manusia, kita bisa berbahaya, bisa pahit. Karena manusia selalu berjanji, tidak selalu ditepati. Tapi kalau ikut Tuhan, sekali dia berjanji, dia setia dengan perjanjiannya. Sehingga kita bisa dipuaskan dengan yang kata tadi disebut Bethlehem. Apa itu? Rumah roti, kemakmuran, damai sejahtera. Naomi tadi dikatakan ayat 21. Dia waktu pergi penuh, tapi waktu pulang kosong. Itulah manusia. Bisa satu kali di atas, satu waktu bisa di bawah. Yang saya mau katakan pada saudara, sekali kita ikut Tuhan, jangan pandang manusia, apalagi berharap kepada manusia. Makanya Rut beriman dan berkata, kepada bangsamu itu pasti jadi bangsaku, pada Allahmu itulah Allahku. Ini yang saya katakan komitmen iman yang luar biasa, patut kita contoh dan teladani. Jaminan apa kalau kita berharap kepada Allahnya Naomi? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Inilah yang menjadi kekuatan kita ketika kita berkomitmen untuk ikut Tuhan. Allahnya Naomi, dia berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau pada kemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi sebuah lagu. Haleluya. Dialah pemilik hidup kita. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Haleluya. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu
ku serahkan hidupku, ku taruh penuh, ku taruh penuh harapku padamu. kemenanganku, Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. semua yang terjadi, Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. haleluya Tuhan, haleluya. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi, haleluya. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. sebab ku tahu Tuhan, Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, kami percaya, kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah kami memperjuangkan iman kami, karena Engkau sudah menjadikan kami milik kesayangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah memuji membesarkan nama-Mu, yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Ruth boleh menjadi teladan bagi kami untuk memperjuangkan iman kami. Walaupun di sana sini banyak penawaran-penawaran untuk melemahkan iman kami, tetapi hari ini kami mau belajar dengan sungguh-sungguh bahwa kami harus punya komitmen. Kami harus terus berjuang karena iman kami teguh bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkati akan seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengar akan kebenaran firman. Mereka yang sudah beribadah Tuhan, apapun keberadaan mereka, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan kiranya menganugerahkan kepada Engkau anugerah kasih sayang, anugerah belas kasihan, sehingga Engkau harus tetap memilih berpaut kepada Tuhan,
karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar bagi dirimu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus berada di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau memberkati akan seluruh jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, rencana-rencana mereka ke depan. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati akan pengiringan mereka kepada Tuhan, pelayanan mereka kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya juga Engkau sudah memberkati mereka. Anak cucu menantu mereka diberkati Tuhan. Semua yang ada di dalam rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Juga Engkau tolong Tuhan, supaya mereka tetap terpelihara dari sakit penyakit virus-virus yang ada. Kami tahu Tuhan ada beberapa dari anak-anak-Mu yang terjangkit, terkena virus corona Tuhan, tapi kami percaya mereka pun sudah dipulihkan karena kasih sayang Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang di dalam tekanan Engkau berikan mereka jalan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat ibadah kami yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Pengumuman. Kegiatan peribadahan di gereja sementara diliburkan. Info dan pengumuman tambahan akan diberitakan kepada Bapak Ibu Saudara melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakailah masker dengan benar untuk mencegah penularan COVID-19. Bapak Ibu dan Saudara dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera di layar kaca Anda atau dengan cek link QR Code di deskripsi di bawah. Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa membawa persembahan langsung ke gereja melalui Bapak Rio. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.